Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mengenai polemik nasab yang terjadi sampai saat ini, jadi kalau kita melihat bagaimana perilaku-perilaku, bagaimana sikap-sikap dari para Balawi kepada keluarga-keluarga di luar mereka, di mana ketika keluarga-keluarga di luar mereka itu menggunakan gelaran Sayyid, gelar Syarif, nah itu akan mudah untuk ditentang. Sebagai sebuah contoh, yaitu ada salah seorang ulama di Malaysia yang bernama Tuan Guru Abdul Malik bin Abdullah yang berada di kampung Pulau Manis. Ya, di mana saat itu pada tahun 2019 itu telah ditolak dengan mudahnya oleh salah seorang oknum Habib yang bernama Habib Ibrahim Alaidrus. Di mana? Nah, di sini ada satu dokumentasi ya. Itu ada foto dari Tubagus Nur Fadil atau Tubagus Mogi ya, yang akrabnya itu dikenal dengan Tubagus Mogi, di mana beliau itu di tahun 2019 ya berada di pemakaman Terengganu pada tahun 2019 ketika berlangsung haul Tuan Guru Abdul Malik bin Abdullah di kampung Pulau Manis. Nah, kemudian ada salah satu komentar mengenai beliau ya, ini makamnya. Kemudian di dalam salah satu akun YouTube, Perantau Anak Terengganu Sejarah Hidup Tokku Pulau Manis. Sejarah hidup Tokku Pulau Manis. Sumber berita Terengganu. Ulama tersohor Nusantara, Syekh Abdul Malik bin Abdullah atau nama sebenarnya Syarif Abdul Malik bin Syarif Abdullah dilahirkan pada pertengahan tahun 1600 Masehi dan wafat pada tahun 1736 Masehi dan dimakamkan di kampung Pulau Manis, Terengganu. Beliau juga digelari Tokku Pulau Manis. Pada makam beliau tertulis tarikh lahir beliau yaitu pada tahun 1089 Hijriah bersamaan tahun 1678 Masehi dan wafat pada tahun 1149 Hijriah bersamaan dengan tahun 1736 Masehi. Tetapi tarikh kelahiran beliau itu meragukan. Syekh Abdul Malik sempat berguru dengan Maulana Ibrahim Al-Qurani atau dikenal juga dengan nama Mulla Ibrahim Al-Qurdi atau Al-Madani semasa beliau menuntut ilmu di Mekah. Maula Ibrahim Al-Qurani hidup antara tahun 1025 atau 1101 Hijriah atau 1616 sampai 1690 Masehi. Kalau mengikut tarikh yang tertulis di makam beliau itu, Syekh Abdul Malik baru berumur 12 tahun ketika Mulla Ibrahim Al-Qurani wafat. Mengikut sejarah lisan warisan pula, Syekh Abdul Malik berada di Mekah selama 10 tahun dan pulang ke Terengganu dalam usia lingkungan 40 tahun. Itu bermakna beliau ke Mekah ketika berusia lebih kurang 30 tahun. Oleh itu, bolehlah kita katakan bahwa beliau lahir pada pertengahan tahun 1600-an Masehi. Satu lagi, dalam kitab beliau bertajuk Risalah Isra Mi'raj, ada tertulis yang beliau siap menulis kitab tersebut pada 8 Jumadil Akhir 1092 Hijriah. Jikalau benar, lahir pada tahun 1089 Hijriah bermakna beliau siap menulis kitab itu ketika berumur 13 tahun. Jika diandaikan beliau lahir pada tahun 1061 Hijriah atau 1650 Masehi, itu adalah lebih munasabah. Sementara tarikh kewafatan beliau yang tercatat sebagai 1149 Hijriah atau 1736 Masehi itu bolehlah diterima, yaitu ketika usia beliau dalam 80 tahun. Mengikut Dr. Syafi Abu Bakar dalam tulisannya, ketika remaja Syekh Abdul Malik sering mengikut bapak saudaranya Ismail berdagang sambil berdakwah ke Johor, Riau, Tanah Jawa, Patani, dan Campa.
Ini campanya bukan campa Aceh ya, tapi campa di mana itu? Di Myanmar ya. Dan dalam lingkungan usia 20 hingga 30 tahun, beliau ada pergi menuntut di tanah Jawa dan Aceh. Ketika di Aceh, beliau berguru dengan Syekh Abdul Rauf Singkal, ulama Aceh yang terkenal. Antara sahabatnya yang paling rapat ketika di tanah Jawa ialah Haji Muhammad Saleh bin Umar As-Samaroni dari Semarang. Itu ya, ini berarti apakah yang dimaksud adalah Mbah Soleh Semarang atau disebutnya itu Mbah Soleh Darat, Allahu alam ya. Oke, Syekh Abdul Malik ke Mekah ketika berusia dalam 30 tahun. Di Mekah beliau berguru dengan antara Maula Ibrahim Al-Qurani yang merupakan guru kepada Syekh Abdul Rauf Singkal. Beliau juga dikatakan tinggal di rumah milik Syekh Abdul Rauf di Mekah yang menjadi asrama bagi murid-murid Syekh Abdul Rauf yang pergi melanjutkan pengajian di Mekah. Sebelum pulang ke Terengganu dari Mekah lebih kurang 10 tahun kemudian, beliau terlebih dahulu singgah di Johor. Beliau dikatakan menjadi tempat rujukan Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Padang Saujana, Bendahara Johor. Di akhir kitab Risalah Isra Mi'raj karangan beliau tamat menulis pada 8 Jumadil Akhir 1092 Hijriah. Beliau menisbahkan diri beliau dengan nama Abdul Malik bin Abdullah Al-Jawi Al-Johori. Beliau mengawini Mahaputri kepada Tok Raja Sawa Lela, seorang keturunan Bandara Johor yang telah berhijrah ke Terengganu dan tinggal di kampung Batu Hampar. Hasil perkawinan itu, mereka dikaruniakan dengan 3 orang putra dan seorang putri, yaitu Syekh Badaruddin, Imam Yusuf Kesum, Yakub, dan nama sebenarnya tidak diketahui. Apabila Tun Jenal, putra Tun Habib Abdul Majid dilantik menjadi Sultan Terengganu yang pertama dengan gelaran Sultan Zainal Abidin pada tahun 1725 Masehi, Syekh Abdul Malik dikatakan memainkan peranan utama dalam pelantikan itu. Sultan Zainal Abidin dikatakan telah mengawini putri beliau dan melahirkan seorang putra dinamakan Engku Embong. Christopher Boyer dalam kajian Kesultanan Nusantara menulis, Sultan Zainal Abidin mengawini anak perempuan Syarif Abdul Malik bin Syarif Abdullah. Nah, di sini kan ada gelaran Syarif ya. Dan beroleh putra bernama Engku Embong. Nang Nugayah, bunda kepada Tun Tanah Mansur, Sultan Mansur Syah, Sultan Terengganu kedua adalah istri baginda yang kemudian. Syekh Abdul Malik kemudiannya berpindah dari Kempong Pauh ke Pulau Manis. Perpindahan beliau diikuti oleh Sultan Zainal Abidin yang menjadikan Pulau Manis sebagai pusat pemerintahan Terengganu. Setelah beberapa lama, baginda berpindah ke Bukit Keledang dan menjadikan Kuala Terengganu sebagai pusat pemerintahan negeri Terengganu hingga sekarang. Di Pulau Manis, Syekh Abdul Malik mewujudkan pusat pengajian sistem pondok yang merupakan yang pertama di tanah Semenanjung dengan mengambil contoh pengajian di Aceh dan Mekah. Pusat pengajian ini telah dihadiri oleh penuntut-penuntut tempatan dan lain-lain negeri, juga dari Fatani. Ia juga dihadiri oleh sultan dan para pembesar negeri. Pusat pengajian ini terus berkembang dan setelah beliau wafat, ianya disambung oleh anak cucunya yang berkelayakan. Pusat pengajian yang diasaskan beliau ini kemudian dipindah oleh anak cucu ke beberapa tempat hinggalah akhirnya di Kampung Padang Midin. Pusat pengajian terakhir ini ditutup pada tahun 1969. Ini bermakna pusat pengajian yang diasaskan beliau dapat bertahan selama lebih kurang 300 tahun. Syekh Abdul Malik terkenal sebagai seorang ulama berbagai bidang. Beliau juga seorang syekh tarekat Syattariyah dan Syadziliyah. Dalam bidang karangan, beliau ada menulis beberapa buah kitab untuk kegunaan pusat pengajiannya. Kitabnya yang ulung ialah Syarah Hikam Melayu. Terjemahan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga seorang syekh tarekat Syadziliyah dan ditambah dengan syarahnya sendiri. Kitab ini masih digunakan di musalla, surau, dan masjid tertentu hingga sekarang. Syekh Abdul Malik meninggal dunia di Kampung Pulau Manis, di mana beliau dimakamkan. Dan oleh itu juga beliau digelar dengan gelaran Tokku Pulau Manis. Pada makam beliau tercatat tarikh kewafatan beliau adalah 1736
Masehi atau 1149. Begitulah secara ringkasnya sejarah hidup Syekh Abdul Malik, salah seorang ulama yang tersohor di Nusantara. Semoga Allah merahmati ruh beliau dan ditempatkan di samping mereka-mereka yang dikasihinya. Nah, ini adalah sedikit dari sejarah siapa namanya, Syekh Abdul Malik bin Abdullah ya Al-Jawi Al-Johori, atau Syarif Abdul Malik bin Syarif Abdullah, yang kemudian oleh seorang Balawi, dan ini postingan pada tahun berapa ini ya? Sudah 8 tahun yang lalu, dari tahun 2015 ya Masehi. 8 tahun yang lalu malah ini mah. Nah, di mana di sini ada seorang Balawi yang namanya Ibrahim Al-Idrus. Ya, ini saya nggak tahu, nggak kenal siapa. Di mana beliau itu tidak terima. Kenapa sampai Syekh Abdul Malik bin Abdullah yaitu memiliki gelar syarif? Karena untuk permintaan, permohonan atau penyematan gelar syarif, penyematan gelar syarif kepada seseorang itu harus memiliki bukti, begitu. Nah, coba kita bacakan ya. Meletakkan gelaran syarif, begitu juga tokku kepada Datuk Pulau Manis atau Syekh Abdul Malik bin Abdullah adalah tidak selari dengan fakta sejarah. Nah, artinya dia langsung menolak nih. Jadi nggak bisa. Syekh Abdul Malik bin Abdullah itu nggak bisa kemudian diberi atau disematkan gelar syarif kepada beliau. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan fakta sejarah katanya. Oke. Masih ada beberapa buah manuskrip tulisan tangan karya Syekh Abdul Malik yang masih tersimpan di Pusat Manuskrip Melayu dan Museum Kesenian Islam, Kuala Lumpur. Daripada naskah-naskah tersebut tidak ada satupun terekam padanya gelar syarif dan tokku. Yang sedia terekam ialah Datuk Manis, pula tak pernah mengaku gelaran tersebut. Lebih-lebih lagi mendakwa sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait ini maksudnya dzurriyyah Nabi ya. Artinya nggak boleh itu selain Balawi itu untuk menggunakan gelar syarif, tidak boleh pula disebut sebagai dzurriyyah Nabi ataupun Ahlul Bait. Tidak dijumpai sembarang catatan dari empunya diri dan dzurriyyat awalnya, para pelajar dan mereka yang sezaman dengannya meletakkan gelaran tersebut. Nah, jadi untuk Habib ini pun menuntut data sezaman yang menunjukkan bahwa Syekh Abdul Malik bin Abdullah itu tidak boleh disebut sebagai syarif lantaran tidak ada catatan sezaman. Tidak ada catatan sezaman dalam manuskripnya pun tidak ada gelar syarif. Sehingga ketika Syekh Abdul Malik bin Abdullah itu harus ada catatan data sezaman tentang gelar beliau sebagai seorang syarif, maka begitu pula dengan Abdullah. Jangankan untuk gelarnya ya. Untuk gelar siapa? Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tokohnya saja ada atau tidak itu. Makanya kenapa sekarang itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menuntut para Ba'alawi untuk mendatangkan data sezaman, itu malah dipermasalahkan. Sementara Habib ini yang dengan mudahnya menolak gelar syarif kepada seseorang tanpa bukti dan tanpa fakta, itu nggak dipermasalahkan. Jadi kalau Ba'alawi yang meminta data sezaman itu nggak masalah, tapi selain Ba'alawi, ya itu harus data sezaman. Kalau Ba'alawi nggak boleh dimintain data sezaman. Nah, ini pemahaman seperti ini sudah dari dulu. Ini 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya. Bayangin teman-teman ya. 8 tahun yang lalu ada seorang Ba'alawi yang ketika menemukan satu tokoh yang dia itu adalah seorang syarif, dia dimintai bukti sezaman. Ya. Sementara untuk Ba'alawi yang sekarang itu tidak mau dan tidak wajib untuk mendatangkan data sezaman. Ini saya ulang ini ya. Ya, mana tadi? Nah, lebih-lebih lagi mendakwa sebagai Ahlul Bait, tidak dijumpai sebarang catatan dari empunya diri dan zuriat awalnya, para pelajar dan mereka yang sezaman dengan meletakkan gelaran tersebut.
Jadi kenapa perlu ditambah yang implikasikan akan mengelirukan masyarakat tentang asal-usul seorang tokoh besar negeri Terengganu ini? Ya, padahal Balawi itu ya pendatang begitu kan, pendatang di Malaysia juga. Selain di Indonesia, di Malaysia pun juga sama. Nah, maka dijawablah oleh admin ini, Tuan, sekiranya ada sumber lain bagus untuk dikongsikan. Apa yang kami paparkan hanya berdasarkan kajian. Bahan sejarah menjadi perkara biasa bila didatangkan dengan pelbagai teori. Seperti hikayat Hang Tuah masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Nah, lalu Habib ini menjawab, Tuan, sesuatu yang asalnya tak ada, kemudian diadakan, perlu kepada alasan yang kuat. Lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan pengisbatan nasab seseorang. Selain membukukan ruang kepada kecelaruan sejarah, dia membuka ruang kepada pendakwaan nasab secara tidak benar. Jadi gitu tuh. Artinya memang sudah apa ya, gaya secara mayoritas dari kalangan Balawi bahwa tidak boleh di luar Balawi itu ya mengaku sebagai zuriyah Nabi, nggak boleh. Karena yang pantas untuk menjadi zuriyah Nabi itu hanya kalangan Balawi saja. Hanya kalangan para habaib, hanya kalangan Balawi saja. Adapun di luar mereka itu tidak boleh. Tidak boleh ya menjadi atau menggunakan gelar Sayyid, menggunakan gelar Syarif atau mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada itu harus mendatangkan data sezaman dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang pernah menyebutkannya sezaman dengan tokoh tersebut dan menyebutkannya sebagai gelar sebagai seseorang yang memiliki gelar Sayyid, memiliki gelar Syarif, ya. Tapi kalau ditelusuri dari sejarahnya Ubaidillah yang merupakan leluhur dari para habaib, Ba'lawi, ya itu jangankan ada gelar Sayyid, jangankan ada gelar Syarif, tokohnya Ubaidillah ini saja ini dipertanyakan ini keberadaannya yang sampai saat ini belum ditemukan, bahkan tidak akan ditemukan barangkali. Oke, maka ada jawaban ya dari salah seseorang ini, keturunan Syarif dalam kurung raja yang memerintah, Syekh menyebarkan usaha dakwah, Sayyid Ahlul Bait atau Duriyah Nabi ya, Tok Tuan atau Ketua, itulah gelaran bagi Tokku Pulau Manis. Jadi ada 3 gelar sebenarnya yang ada di kalangan keluarga beliau sendiri, internal ya, mungkin anak cucunya atau keturunannya, bahwa Syekh Abdul Malik bin Abdullah itu ya udah masyarif, Syekh, kemudian Tok, ya, kemudian Sayyid, ada 4 gelar. Penyematan 4 gelar ini kepada beliau. Gelaran atau pemberian beliau dari Allah ialah wali Allah, ya, kasih Allah, pemberian khusus dari Allah. Martabat kemuliaan yang tinggi selepas Rasul dan Nabi. Hebat beliau bukan ilmunya, tetapi darah mengalir dalam tubuhnya, ada darah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dan seterusnya lah ya. Oke, kemudian lanjutannya, gelaran yang sesuai untuk beliau adalah Syekh atau Al-Arif Billah Syekh Syarif Abdul Malik bin Abdullah Tokpau bin Syarif Abdul Qahar di Batu Belah, Terengganu, 1542 sampai 1537. Kemudian Fakir Muhammad Arifin atau Syarif Muhammad atau Sultan Cirebon dan Banten II bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Wali Songo. Beliau ialah buyut atau keturunan barangkali ya, Sunan Gunung Jati. Nah, jadi begitu teman-teman. Artinya dari apa yang dikomentarkan oleh seorang Habib di sini, ini sudah lama ini ya. Itu menolak dengan mudah, menolak dengan gampang siapapun yang bergelar sebagai Syarif, sebagai Sayyid. Nah, oleh Balawi itu ditentang. Harus ada catatan sezaman. Sementara ya, apakah status dari Syarif Abdullah
Abdul Malik bin Abdullah itu adalah seorang syarif atau tidak. Sementara kalau melihat dari silsilah leluhurnya itu nyambung kepada Syarif Hidayatullah. Kepada Syarif Hidayatullah. Nah, artinya ya pantas bagi dzurriyyah dari Syarif Hidayatullah itu menggunakan gelar syarif. Leluhurnya syarif kok. Nah, terlepas dari ke atasnya siapa ya, itu masih dalam penelitian, masih dalam penelusuran. Tapi ketika Syarif Hidayatullah itu ya sudah memakai gelar syarif, ayo coba dari kalangan Balawi tolak itu status Syarif Hidayatullah agar Syarif Hidayatullah ini tidak kembali lagi disematkan kepada beliau gelar Syarif Hidayatullah, karena ini masih dzurriyyah Wali Songo itu ya, Syekh Abdul Malik itu. Syekh Abdul Malik bin Abdullah yang memiliki ketersambungan nasab kepada Syarif Hidayatullah. Nah, sehingga dari sini kita bisa memiliki kesimpulan bahwasanya penolakan terhadap nasab orang lain dari kalangan Balawi itu sudah ada semenjak dulu. Kemudian mereka juga menuntut ya data-data sezaman yang sekarang ketika diaplikasikan kepada nasabnya Balawi, sekarang mereka menolak dengan mentah-mentah. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.